Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Semoga kabarnya sehat ya. Ibu akan mulai dengan cek absensi. Bagi nama yang ibu sebut, silahkan angkat tangannya. Wina Sukmadewi hadir. Wina Rahayu hadir. Taufik hadir. Yanwar nggak hadir. Ada suratnya? Kalau ada suratnya nanti antar ke meja ibu ya. Kita lanjut. Justin hadir. Juanija hadir. Alhamdulillah semua kelas 8A hadir kecuali Yanwar karena sedang sakit ya. Semoga Yanwarnya cepat sembuh. Amin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu. Untuk KM kelasnya, silahkan pimpin doanya. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, berkah, serta menjadi pahala bagi kita semua. Karena sudah siang, ibu ingin tes kefokusan kalian. Coba berdiri di samping mejanya masing-masing, terus angkat tangannya, kita senam jari ya, sampai 5. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silahkan semuanya duduk di kursinya masing-masing. Kemudian persiapkan alat tulis yang dibutuhkan untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, ibu akan menampilkan 2 gambar di layar papan tulis. Coba kalian amati kedua gambar tersebut, kemudian nanti siapa yang bisa menyimpulkan, angkat tangannya ya. Sudah ada yang ingin menyimpulkan? Silakan Dinda. Kata Dinda, gambar pertama itu adalah gambar orang yang sedang sakit perut. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar orang yang sedang berolahraga. Ada lagi yang punya jawaban yang berbeda dengan Dinda? Taufik, boleh silahkan. Kata Taufik, gambar 1 adalah gambar yang menjelaskan tentang orang yang sedang menahan buang air kecil. Gambar yang kedua adalah gambar orang yang sedang berkeringat. Nah, untuk jawaban yang benar adalah lebih condong ke Taufik ya. Nah, dari jawaban kalian tersebut, ibu ingin bertanya, pernahkah kalian menghitung berapa kali dalam sehari kalian mengeluarkan air kencing atau buang air kecil? Atau pernahkah kalian berpikir apakah cairan saat kita berkeringat sama dengan cairan saat kita buang air kecil? Dan apabila kalian tidak pernah buang air kecil atau berkeringat, apakah yang terjadi pada tubuh kalian? Untuk menjawab itu semua, maka perlulah kita mempelajari sistem ekskresi pada manusia, di mana pada materi ini peserta didik dituntut dapat mencapai indikator penilaian yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi letak, struktur, dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kinerja ginjal serta proses pengeluaran urin. Dan yang ketiga, peserta didik berdiskusi mengenai apa saja gangguan yang terjadi pada ginjal dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, kita lanjut
ke pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah mekanisme yang ada pada tubuh manusia yang berfungsi mengeluarkan limbah atau zat sisa metabolisme. Nah, zat sisa metabolisme ini berupa racun. Jadi, apabila tidak dikeluarkan, maka akan membahayakan organ yang ada pada tubuh kita. Ibu akan coba tampilkan video, kemudian kalian simpulkan apa yang dijelaskan atau pesan yang tersirat dalam video tersebut. Ibu akan putar slide-nya. Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about the excretory system. The body collects waste such as toxins, waste products, and carbon dioxide, which result from metabolism in the body. The excretory system removes these toxins and waste. In addition, the excretory system regulates your amount of fluid and salts in your body. All of these functions help to maintain the homeostasis of your body. The components of the excretory system include your lungs, skin, and kidneys. The lungs primarily excrete carbon dioxide, which is a poisonous gas for the body. Your skin excretes water and salt when it sweats. The kidneys, however, are the major excretory organ in the body. There are two kidneys and they are bean-shaped. They are important because they help filter out waste and salts from the blood. The kidneys are divided into two regions. The outer region is called the renal cortex, and the inner portion is the renal medulla. Each kidney contains over 1 million filtering units called nephrons. The renal artery transports blood to the nephrons. At the nephron, waste products like urea are separated out of the blood and collected. Red blood cells and other parts of the blood remain in the bloodstream. This waste product that is collected is called urine and travels down the ureter and is collected in the bladder. When you urinate, you get rid of this urine. The kidneys filter about 180 liters of blood, but only produce about 1.5 liters of urine. This process of filtration requires a lot of energy. The kidneys are only 1% of the body's weight, but use almost 25% of the body's oxygen. So there we go, the excretory system, the system that helps eliminate waste and toxins. Thanks for watching, and Moo Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe and share. Apakah ada yang ingin menyimpulkan terkait video yang telah ditayangkan? Coba Ibu pengen Winarahayu. Kata Winarahayu, video tersebut menjelaskan tentang letak ginjal, di mana ginjal bentuknya seperti kacang merah, terletak di kanan kiri pinggang bagian belakang. Kemudian paru-paru, ada kulit, ada hati. Benar. Ada lagi yang ingin menambahkan jawabannya? Justin? Kata Justin, video tersebut menjelaskan tentang fungsi dari organ-organ sistem ekskresi seperti ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, dan hati berfungsi mengeluarkan bilirubin yang merupakan
merah yang sudah tua. Jadi, organ-organ penyusun sistem ekskresi ada 4. Yang pertama, ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, di mana strukturnya terdapat kulit ginjal, kemudian ada pelvis renalis, ada medula, ada glomerulus, ada arteri, ada vena. Kemudian kulit berfungsi sebagai organ ekskresi, yaitu mengekskresikan keringat. Nah, untuk kulit itu memiliki lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis, di dalamnya terdapat yang namanya lapisan tanduk. Lapisan tanduk terletak di lapisan paling atas, di mana tidak terdapat kapiler darah. Kemudian yang ketiga, paru-paru. Paru-paru juga merupakan termasuk sistem ekskresi, karena ketika kita menghirup oksigen dan oksigen diikat di alveolus, maka karbon dioksida akan diikat oleh darah dan dibawa keluar bersama H2O berbentuk uap air. Kemudian yang keempat, ada hati, di mana hati akan mengekskresikan bilirubin yang merupakan zat sisa metabolisme dari pemecahan sel darah merah yang sudah tua. Oke, kita kembali lagi ke ginjal ya. Ginjal ini dalam proses pengeluaran urin ada 3 tahapan. Yang pertama itu filtrasi atau penyaringan, yang kedua itu ada reabsorpsi atau penyerapan, dan yang ketiga itu ada augmentasi atau pembentukan urin sesungguhnya. Nanti kita akan melakukan praktikum setelah ibu menjelaskan lagi. Selanjutnya bagian G, gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. Ada batu ginjal, kemudian gagal ginjal, diabetes mellitus, nefritis, albuminaria, dan masih banyak lagi. Oke, ibu menjelaskan sekilas saja karena kita harus melakukan praktikum. Silahkan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kemudian setelah semua udah ada kelompoknya, kalau semua sudah mendapatkan kelompok praktikumnya, silahkan persiapkan alat dan bahan yang akan dipraktikumkan. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Tapi sebelumnya, ibu akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu supaya nanti kalian lebih mudah dalam melakukan langkah-langkah kerjanya. Oke, untuk anak-anak semua, setelah sudah menemukan kelompok praktikumnya, silahkan persiapkan alat dan bahannya. Ibu akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu supaya lebih memudahkan kalian untuk melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, sudah ada air bekas beras, cucian beras, kemudian ada kacang hijau, kemudian ada air yang sudah dicampurkan pewarna makanan, warna orange dan warna merah, kemudian ada botol. Ini sebenarnya utuh, dipotong ya. Ini merupakan alat penyaringan sederhana. Ini saringnya, nanti bentuknya seperti ini. Tapi yang pertama-tama adalah tuangkan dulu kacangnya pada air cucian beras. Kemudian
pewarna, kemudian pewarna air yang sudah diberi pewarna warna merah 1:2 aja. Seperlunya. Kemudian pewarna warna orange. Sudah mulai berbentuk. Sudah mulai terlihat. Sudah berwarna orange. Kemudian kita tuang hasil campuran semuanya. Di sini sudah ada air beras, kemudian air yang sudah diberi pewarna, kacang hijau, dan beras. Dituangkan. Di sini terlihat jelas perbedaannya sebelum difiltrat ya, dimana sebelum dia itu warnanya orange, setelah dilakukan filtrasi penyaringan, terus ada pipa yang di dalam pipanya terdapat kasa dan warnanya berubah menjadi kuning keruh. Nanti masing-masing kelompok harus menganalisis dan menganalogikannya bahwa filtrat sederhana ini seperti ginjal. Saringan dianalogikan seperti apa? Kacang ini dianalogikan seperti apa, dan kain kasa yang dalam pipa tersebut dianalogikan seperti apa. Baiklah, karena waktu sudah habis, bagi kelompok yang sudah menyelesaikan praktikumnya, silahkan alat dan bahannya dikembalikan ke tempat semula, atau ada bahan yang jatuh silahkan dibersihkan. Kemudian untuk hasil diskusinya, LKPD-nya silahkan antar ke meja ibu oleh KM. Sebelum kita menutup mata pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Untuk itu, KM coba pimpin doanya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak semuanya. Ibu tutup mata pelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.